Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, wow. Lihat kiri kanan terus bilang kamu keren banget deh. Ya, yang berhala-berhala penerimaan itu akan semakin subur sekali ya. Haleluya. Wow, senang sekali bisa ada kembali di tempat ini. Buat yang baru pertama kali hadir datang di Undivided Church Jakarta, saya atas nama Pastoral Team mengucapkan selamat datang. Ya, thank you. Welcome to the Church for the Justified Sinners. Well, saya kebagian membagikan khotbah seri kita tentang berhala. Ya. Di antara banyaknya kosakata di dalam Injil, saudara kalau udah mulai bergaul dengan Injil maka ada kosakata yang dulu saudara nggak kenal atau nggak mengerti, tapi terus diulang-ulang pada saat saudara bergereja di tempat ini. Ya, jadi kosakata dalam Injil itu bisa memperkaya ekspresi Injil kita. Seperti apa kata apa? Keselamatan, kalibrasi, betul ya? Perbuatan baik, pembenaran, rekonsiliasi, penebusan, regenerasi, predestinasi, apa semua itu? Itu bukan makanan Bapak Saudara ya. Itu adalah kosakata dalam Injil yang memperkaya ekspresi Injil kita. Nah, kalau yang mau tahu lebih lanjut, hubungi admin ya saudara ya. Karena kita punya kelas-kelas yang berbicara tentang kosakata Injil supaya bahasa kita sama. Ini adminnya di sebelah kiri saya ya. Oke. Dan ada salah satu kosakata Injil yang sedang kita bahas di bulan ini, yaitu berhala hati. Katakan berhala hati. Jadi ternyata manusia itu pada dasarnya adalah makhluk penyembah, saudara. Ya, makhluk penyembah, makanya sejak dulu itu ada selalu polanya begini, ada korban berhala di atas mezbah, dia dari tempat dengan harapan untuk dapat berkat. Sekali lagi ya, kita ini makhluk penyembah. Makanya dari dulu kalau mau punya harapan untuk dapat berkat, langkah-langkahnya ada. Ada korban berhala di atas mezbah, bicara soal tempatnya, harapannya apa? Dapat berkat. Oke? Jadi sejak awal manusia, bahkan bayi sekalipun, dia sudah punya pola untuk mendapat berkat besar. Dia bisa teriak kencang waktu dia lapar. Dan waktu kita tahu kita lagi capek, lelah, bukan jam bangun tapi jam tidur, tetap kita dikontrol oleh tangisan si bayi tersebut. Makanya khotbah saya hari ini, saya kasih judul Eye Control. Apa itu? Nggak tahu, dengerin aja ya kan. Saya ngerasa keren aja pakai eye control ya. Rasanya itu gambar, itu Yusak yang bikin ya. Itu ada bulat-bulatan itu kayak hipnotis gitu ya. Kayak controlling ya. Jadi dari tempat ini saya sudah mulai mengontrol saudara. Semua pembicara sedang berupaya mengontrol jemaatnya saat berkhotbah ya. Yang merasa aminin aja enggak, saya enggak paksa ya. Oke ya. Jadi hati manusia cenderung menjadikan hal-hal baik seperti apa? Karier. Karier baik gak sih? Baik dong. Cinta. Baik gak? Siapa yang gak pernah jatuh cinta? Harta baik gak? Baiklah. Keluarga baik gak? Tetapi kalau hal-hal baik dijadikan hal yang terutama, lalu ada sikap kita memuja mereka seolah menjadi pusat kehidupan, berharap mereka memberi makna, keamanan, dan kepuasan. Dan sebaliknya saat tidak mendapatkannya kita merasa hancur dan tidak berarti. Di situ pola yang namanya berhala dimulai. Jadi ini hal baik saudara. Saudara diberi karir, Tuhan juga kok yang memberikan. Cinta, penerimaan itu semua dari Tuhan. Harta. Saudara kalau gak punya harta itu agak ribet juga saudara. Karena harta yang membuat kita bisa beli pakaian. Dan membuat kita tidak telanjang saudara. Jadi kalau tanpa uang, ya kan, paham saudara. Itu hal-hal yang baik loh. Keluarga hal baik gak? Baik banget. Mau sejengkel-jengkelnya saya sama anak-anak saya paling sayang mereka dibandingin sayang ke saudara. Ini belum masuk ke kontrol loh, belum. Saya masih memberi makan anak-anak saya, ya.
Ya nanti banting-bantingnya di belakang ya. Jadi ada makna. Ya, saya belum masuk ke yang ini ya saudara ya. Dengar dulu aja. 3 tahapan berhala. Aduh, tadi tuh pengen nangis gara-gara si Mario nyanyi kan. Udah kayak gimana gitu. Tapi ya saya kan harus penuh kontrol ya kan. 3 tahapan berhala baik, utama, dan pusat. Saudara, begini. Jadi berhala permukaannya itu contohnya kalau berhala permukaannya uang itu kan hal yang baik. Lalu kalau udah mulai dipindah ke tahapan berikutnya menjadi sesuatu yang utama, ya kan? Dan berkembang menjadi pusat dari segala sesuatu, itulah berhala, saudara. Jadi berhala permukaannya uang, tetapi kalau udah menjadi pusat, maka berhala statusnya pindah dari permukaan menjadi berhala dalam. Karena berhala dalam adalah apa yang contohnya uang dapat berikan. Saudara paham ya? Jadi bukan uang yang kita kejar, tapi apa yang uang dapat berikan. Jadi yang awalnya baik, pindah ke utama dan menjadi pusat kehidupan kita. Jadi berhala akar yang dikejar manusia sejak awal kejatuhan itu, yaitu salah satunya. Apa yang bisa diberikan apa untuk menciptakan rasa aman atau control. Rasa nyaman atau comfort. Rasa penerimaan atau approval dan rasa berkuasa atau power. Ini perlu saudara pahami, berhala hati. Nah ini, ciri orang berhala saudara, mereka tuh benci proses. Di sini gak ada saudara ya. Fokusnya hanya pada hasilnya saja. Jadi mereka gak suka dengan tata cara yang memproses kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami apa yang mereka butuhkan. Tapi mereka fokus kepada siapa yang menjadi sasaran kebutuhan mereka. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, maka kita dalam proses masuk ke dalam contoh kalau kita mau bekerja, kalau kita mau melayani, ada sebuah proses yang panjang yang Tuhan percayakan. Maka kita udah gak suka lagi dengan mainan proses itu. Kita cepat-cepat pengen menuju kepada goalnya. Ya duitnya, popularitasnya, dan lain-lain. Jadi berhala dalam hati, salah satu cirinya itu orang-orang yang gak suka masuk dalam proses. Aku pikir berhala itu ya udah penyembahan berlebih. Ternyata tidak mau masuk dalam proses pun itu sudah merupakan simptom awal berhala hati kita sudah dimulai. Yang kedua apa? Berhala hati. Simptomnya itu penuh tuntutan. Berujung pada apa? Tumbal atau mengorbankan banyak hal. Zaman dulu anak dijadikan korban sesembahan, ya, supaya dapat perkenanan. Zaman sekarang anak juga jadi tumbal. Enggak dibakar, tapi dicuekin. Enggak dibakar, tapi kasih orang tua pengganti seperti gadget. Enggak dibakar seperti sesajen-sajen penyembahan-penyembahan berhala di masa lalu. Tapi bentuknya berbeda. Enggak ada lagi komunikasi. Dan itu yang dikorbankan. Penuh tuntutan. Hati-hati. Membenci proses dan penuh tuntutan sehingga mengorbankan banyak hal. Itulah hal-hal yang mengawali yang namanya berhala hati. Ya, ini wajahnya udah tidak asing ya. Timothy Keller dalam buku Counterfeit Gods berkata berhala adalah segala sesuatu yang dianggap lebih penting dari Allah. Berhala memiliki kedudukan yang mengontrol hati. Salah satu kosakata di Injil, di Gospel, yaitu kalibrasi hati. Kalau bicara hati itu kayaknya waduh nggak kelar-kelar bahannya. Dan itulah yang sedang Tuhan terus bongkar, pasang lagi, bongkar lagi. Sampai kita itu tahu bahwa ini udah bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Jadi hati-hati. Pak Gembala bilang di khotbah pembuka, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena di sana terpancar kehidupan. Bicara hati bukan sedang sekedar main hati, ini bicara soal hidup dan mati, saudara. Bicara kehidupan. Dan saya masuk ke dalam berhala yang kedua, ya, berhala dalam kita, yaitu kontrol. Sudah siap, saudara ya? Berhala kontrol adalah, ini mulai gak enak ya.
Sikap hati yang menjadikan rasa kendali atas hidup, situasi, atau orang lain sebagai hal yang paling utama. Kita merasa aman, berharga, dan tenang hanya jika segala sesuatu berjalan sesuai kehendak kita. Ketika kendali itu hilang, muncul cranky, saudara. Rasa cemas, frustrasi, dan putus asa. Ya. Biasanya yang ngomong ya, yang punya isu. Untung saya yang ngomong hari ini ya. Jadi sikap hati saudara kalau gini, oke, cek. Oke, saldo. Oke, saldo kita aman. Kadang-kadang saldo kita itu seperti karismatik, saudara. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba gak ada ya. Deg-degan banget. Lihat, ting. Gitu saudara ya. Kita gak bisa tidur. Kenapa? Kita gak bisa tidur, tidak dikendalikan oleh lelahnya mungkin kita bekerja seharian. Bukan, kita tidak bisa tidur karena kita dikendalikan oleh jumlah saldo kita. Berapa digit saldo kita ya. Jadi muncul rasa cemas, gampang marah. Kalau saldonya lagi banyak, maka setiap orang diajak tersenyum. Hai semuanya, keren banget, kamu baik banget. Lihat aja deh kalau kita mulai tipis ya, pasti mukanya kenceng. Atau kayak tiba-tiba datengin pastoral, saya mohon didoakan. Menurut lo, emang gua gak perlu. Cemas, saudara, frustrasi, belakang-belakang putus asa. Kenapa? Saudara pikirnya sendiri, berarti saudara tahu siapa yang sedang kontrol saudara, ya kan? Simple loh, gampang aja. Karena sikap hati kita tuh dikendalikan oleh hal-hal itu. Punya anak, cemas. Enggak punya anak, cemas. Maunya apa? Setidak punyanya uang kita, adakah di sini yang berat badannya di bawah 40 kilo, saudara? Gak ada, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Iya kan? Kecuali model ya. Kesia model ya. Kecuali saya, saudara. Ya. Model, ya. Jadi keberhargaan itu dan rasa tenang, saudara. Ada lagu yang ini ya, ada grup laki-laki ya di gereja ini ya. Jangan sebutlah namanya, takutnya berhala penerimaannya tinggi gitu ya. Lagu apa? Tenanglah kini, betul. Hatiku, coba makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi, para pria-pria keren tadi, coba nyanyi refnya. Tuhan, coba segimana nada dasar kalian? Tenanglah kini. Coba, Tuhan. Lanjut, hatiku. Tapi bohong. Emang bener. Hatiku berserah penuh. Iya emang. The big question. Tanganku dipegang. Iya sih dia pegang tangan kita. Tapi hati kita kesana kemari. Dia pegang, dia gak pernah lepasin, itu janjinya. Hati kita yang rusak. Hati kita yang tawar-menawar. Sok tahu, saudara. Tipe orang kontrol itu apa sih? Mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Gak disenyumin tersinggung, disenyumin GR. Serba salah. Mudah marah. Gampang banget marah. Kesel, dikit-dikit kesel. Lihat orang di kiri kesel, lihat di kanan kesel. Orang gak kenal diomongin. Bingung gak? Ngomongin tuh yang kenal aja. Udah marah, jengkel banget ya. Apalagi kalau kita nih orang-orang di panggung yang tahu tentang musik gitu, nyanyi ya. Tiba-tiba misalnya salah pencet nih misalnya pemain keyboardnya. Pasti singernya mulai. Salah nyanyi teman-teman singernya. Makanya di sini saudara cuman sedikit WL yang mau pakai singer.
Itu biasanya orang-orang kontrol. Lihat aja, siapa WL yang tidak pakai singer, itu berhalanya pasti kontrol. Aku gak nunjuk, itu aku. Ya. Otoriter. Terus trust issue. Terus anxiety. Cemas. Lu cemas kenapa sih? Gila, duit gue tinggal 40 juta. Hah? Gue 500 ribu. Santai bro. Ya kan? Saya pernah apply visa Amerika sama Nenak waktu itu. Deg-degan gak? Deg-degan. Kenapa? Karena saldo cuma 800 ribu rupiah. Mau pergi ke Amerika 2 minggu. Itu kayaknya kalau ada malaikat kelihatan dia bilang gini, lu lagi. Kenapa sih lu gak capek-capek ngerjain gue gitu ya. Udah gitu singkat cerita, waktu di approve visanya, si Nenek tuh begini ke saya. Mama, keterima. Kita bisa ke Amerika. Itu karena pertama kali dia mau berangkat ke Amerika. Kalau aku sih udah sering ya, jadi aku gak sombong ya gitu. Aku sih biasa aja ya. Ke Amerika gitu kan. Ya itu karena kontrol ya. Jadi orang kontrol sombong ya. Aku aja, kalian sih enggak ya kan. Udah gitu si Nanak waktu dia bilang kita ke Amerika. Saya langsung gini, cepetan deh mendingan kita pergi dari tempat ini sebelum dia lihat saldo kita berapa. Di dalam kepanikan aja si kontrol ini tetap. Mendingan sekarang kita pergi aja, tetap aja. Paham? Kalau yang suka gini-gini, itu kontrol. Karena seperti pistol, saudara. Mau dia ini orang yang gak berdaya sekalipun, kalau pegang pistol, kontrol. Berhala kontrol meyakini bahwa hidup hanya memiliki makna atau saya hanya berharga jika saya mampu menguasai hidup saya di area tertentu. Nanti ada kelanjutannya. Dalam Alkitab, kita harus lihat juga beberapa contoh. Ada tokoh menjadi gambaran berhala kontrol karena tindakan mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengendalikan situasi orang lain atau bahkan kehendak Tuhan. Ya. Ini yang pertama. Saul. Jenis berhala kontrolnya, baca saudara, siapa tahu itu saudara. Siapa tahu ya. Jenis berhala kontrol, 1, 2, 3 apa? Oke. Ketakutan dan ketidakpercayaan. Enggak percaya wajar, takut wajar. Kalau jadi ketakutan tapi ketidakpercayaan, itu udah jenis berhala kontrol. Latar belakang. Saul itu raja pertama Israel. Awalnya lihat semuanya hal baik loh. Rendah hati. Tapi sering waktu rasa takut. Nah, kehilangan kekuasaan membuat terobsesi untuk mengendalikan keadaan itu. Banyak istri-istri nggak nyaman dengan HP suaminya, saudara. Di sini enggak, ya di sini nggak ada. Jadi kalau HP itu atau banyak laki-laki nggak suka HP-nya dibuka sama pasangan atau istrinya. Kenapa? Karena kalau sekali itu terbuka, maka siapa kontrol siapa? Makanya kenapa? Karena nggak ada rasa aman, udah rasa takut memenuhi. Itu kehidupan yang pada umumnya kita jalani. Tindakannya apa ini? Saudara bisa foto atau karena bacaannya banyak, saya pikir saudara juga bisa baca dan juga bisa merenungkan ya pas di rumah. Pertama, persembahan ilegal. Ini ada satu situasi saudara. Jadi Samuel terlambat datang untuk mempersembahkan korban sebelum pertempuran. Harusnya kan yang disuruh kasih korban siapa? Samuel dong. Tapi Saul melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Gak sabar, dia pengen apa? Kontrol. Akhirnya dia pikir dengan memberikan mengambil alih dengan mempersembahkan korban sendiri yang melanggar aturan Tuhan, dia pikir tindakannya adalah tindakan yang tepat dan benar. Ternyata enggak. Dia sedang menunjukkan bahwa dia lebih mengambil kendali sendiri daripada menunggu waktu Tuhan. Banyak dari kita yang gak suka menunggu waktunya Tuhan. Itu kontrol, saudara. Itu berhala. Menunggu baik, sangat baik. Tetapi waktu ada kecemasan, kepanikan,
mulai tidak nyaman dan tidak aman. Karena menunggu ternyata banyak hal yang sedang Tuhan ingin proses. Sekali lagi, kata proses di depan. Dalam hidup kita mulai apa? Mulai cemas, marah, dan mengambil kendali sendiri daripada menunggu waktunya Tuhan atas hidup kita. Kedua, mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan Amalek, tapi dia menyisakan Raja Agag dan mengambil jarahan. Disuruh memusnahkan, tapi dia ambil keputusan sendiri. Aduh, sisain aja. Udah gitu ini kan lumayan, jarahan. Saya ingin setiap kita belajar untuk melihat hal-hal seperti ini dan membuat apa yang ada di dalam kita itu seperti sedang di dalam proses. Kita pun sering seperti itu. Tuhan sudah perintahkan sesuatu, tapi yang kita lakukan seolah kita tidak percaya bahwa perintah Tuhan adalah sesuatu yang absolut dan benar keadaannya. Jangan ke sana, jangan ambil ini kalau Tuhan bilang. Kita bilang oke, jangan ke sana tapi ya gak apa-apa lah, kan belok dikit. Tawar-menawar saudara, itu kontrol. Banyak dari kita, udah jelas dibilang stop. Kita bilang gini, enggak, itu bukan lampu merah, itu lampu hijau kok. Tapi aku bilang stop. Harusnya kalau Yesus bilang stop dalam keadaan apapun, kita harus punya penundukan diri untuk bilang, ya untuk mematuhi stop. Tapi kita, ya masih ingat, karena kita juga punya yang namanya free will. Kita selalu bersembunyi di balik itu, padahal itu hanya alasan yang sedang bergejolak di berhala kontrol kita. Pengejaran Daud diurapi sebagai raja, Saul penuh rasa takut kehilangan tahta. Ia menghabiskan, bayangkan, kebodohan seseorang yang dikontrol oleh ketakutannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya cuma ngejar-ngejar Daud. Berusaha membunuh demi mempertahankan kendali atas kerajaannya. Kenapa gak pilih kehidupan yang lain ya gitu. Udah diberi bagian loh. Penyertaan Tuhan juga iya kok ada. Janji Tuhan atas Saul juga ada. Tapi dia lebih memilih apa? Memilih menyerang orang lain karena dia gak suka. Superiornya itu terganggu. Orang lain gak boleh melebihi apa yang aku alami. Itu kontrol. Dan yang sangat menyedihkan, akhir hidup si kontrol itu. Saul akhirnya mati bunuh diri di medan perang. Bahkan sampai matinya pun dia kontrol. Dia bunuh diri. Wow. Tokoh kedua. Ini kalau bahasa Indonesia biasanya suka disebut Isabel ya. Isabel. Ya. Jenis berhala kontrolnya itu manipulasi dan kekuasaan. Isabel itu istri Raja Ahab dari Israel. Ia berasal dari bangsa Fenisia dan memperkenalkan penyembahan Baal secara masif. Ini perempuan luar biasa karena dia memperkenalkan tokoh Baal secara masif di Israel. Masif itu sungguh-sungguh sangat meluas dan terlihat sekali cara kontrolnya. Tindakannya apa? Dia pengaruhi Ahab, ya, memanipulasi suaminya untuk mengikuti kehendaknya. Ia mendorong Ahab menyembah Baal dan melawan nabi-nabi Tuhan. Kontrol dari seorang perempuan yang namanya Isabel, ya, dia juga dijadikan ikon. Kalau suami-suami udah mulai jengkel sama bini-bininya, sama istrinya, dia akan bilang, kayak Isabel loh, gitu. Isabel, bukan Isabel, ya, Isabel, ya. Jadi dia kontrol, dia manipulasi suaminya untuk melawan Tuhan dan menyembah Baal. Kasus Nabot, waktu Ahab suaminya menginginkan kebun anggur tapi ditolak, Isabel juga ambil kendali. Ia merencanakan fitnah, bayangkan, wow, membunuh Nabot. Memperlihatkan bagaimana ia memanfaatkan kekuasaan untuk mengontrol hasil yang diinginkannya. Segala cara akan dipakai oleh orang yang berhala kontrol untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ini bukan berhala yang biasa-biasa, saudara. Ini mengerikan. Karena dia tidak hanya di dalam hidupnya penuh kontrol, tapi dia bisa situasikan segala sesuatu. Dia mempersekusi terhadap nabi Tuhan. Isabel memerintahkan pembunuhan nabi Tuhan. Dia memerintahkan, bukan memerintahkan membantu, memerintahkan membunuh, saudara. Tuhan yang menentang penyembahan Baal. Sekali saya perintahkan menyembah Baal, semua orang harus menyembah Baal. Bahkan suami saya, kalau enggak begitu, semua ada aturan mainnya. Bunuh yang tidak ikuti saya. Itu kontrol.
Akhir hidupnya. Akhir hidupnya apa? Mati dengan tragis, dilempar dari jendela dan dimakan anjing. Saudara, ini maaf ya, agak kasar, agak mengerikan. Saya cuma mau beritahu saudara, tidak pernah ada hasil yang baik waktu kita mengambil kendali Tuhan atas hidup kita. Ketiga, Herodes Agung. Kekejaman dan ketakutan. Herodes adalah raja yang berkuasa di Yudea ketika Yesus lahir. Ia dikenal sangat paranoid dan kejam. Melakukan sama apapun untuk mempertahankan kekuasaan. Pembunuhan bayi, ya ampun saudara. Berhala kontrol itu membuat kita bodoh banget. Sampai sama bayi aja takut. Kenapa? Karena rasa kepemilikan atas hidup dirinya, kontrol atas segala sesuatu, itu sudah mendarah daging. Ia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki di Bethlehem, berusia 2 tahun ke bawah, berusaha mengendalikan nasibnya dan tindakan brutal. Membunuh keluarga sendiri, menurut catatan sendiri, nih catatan sejarah, Herodes saking kontrolnya. Dia bunuh istri, anak-anak, kerabat dekatnya, karena takut. Jadi dia lebih suka menyendiri, saudara. Karena apa? Padahal saudara, kalau saya jadi raja, anak saya mati, pasangan saya mati. Terus saya memerintah atas siapa? Sudah pernah berpikir nggak? Kalau saya tuh penggembalaan ya, pastor kita Revano. Tapi dia nggak mau orang lain lebih dari dia. Dia musnahkan kita semua. Terus dia untuk khotbah dia ngomong sama siapa, saudara? Tapi itulah kontrol. Kadang kita nggak bisa menyadari betapa jahatnya pola yang ada. Sehingga kita membunuh keluarga kita sendiri. Akhir hidupnya Herodes meninggal dalam kesakitan, katanya penyakitnya misterius. Warisannya adalah kisah seorang penguasa yang mati tuh sendirian dan dibenci. Akibat hasrat tak terpuaskan untuk mengendalikan segalanya. Mengerikan, saudara. Di dalam perjanjian baru, itu tadi kan tentang tahta, kuasa, ya. Pengendalian, kontrol besar atas bangsa. Tapi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada sebuah contoh yang saya ingin saudara bacakan. Baca bersama-sama. Lukas 10, 38, 42, kisah tentang Marta. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Saat Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, mereka singgah di rumah Marta. Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Marta merasa kesal karena Maria tidak membantunya. Tunggu dulu sampai di situ. Marta rasa apa? Kesal, saudara. Kesal, jengkel, pokoknya kenapa? Karena dia gak dibantu. Lalu berkata kepada Yesus. Lanjut. Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Coba baca selanjutnya. Suruhlah dia membantuku. Saudara, dalam keadaan-keadaan kita yang kita pikir pun melakukan hal-hal yang baik, ternyata kita sering nyuruh-nyuruh Tuhan. Dia gak bantuin lo, enak aja ntar dapat reward lo dia loh. Saya yang capek. Kok kamu gak tegur? Enak banget cuman kayak kebayang kayak saya lagi bersihin bangku, Mario Marco nyanyi gitu. Saya angkat-angkat bangku, cari-cari perhatian, berat. Sampai kayak mau pingsan gitu cari perhatian. Si Mario tetap gini, terlalu besar gitu. Kasihmu ada rasa jengkel ya saudara ya. Jengkel loh. Nah ini loh kondisinya. Karena Marta berpikir kan lebih penting itu gak perlu. Yesus tuh hebat sih ya. Memang dia paling hebat. Dia jawabnya gini, Marta, 2 kali. Engkau khawatir, sibuk sama banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil darinya. Marta, yang lo lakukan itu gak kekal. Maria melakukan apa yang kekal. Marta, siapa yang nyuruh sibuk? Kan lo sendiri yang pengen sibuk. Kenapa lu jadi nyalahin orang lain? Rea, sibuk banget pelayanan. Mau nyari apa? Pelarian. Supaya dilihat orang baik.
Supaya setiap orang memandang betapa hebatnya si Rea itu. Padahal Tuhan bilang apa? Tidak ada satupun perkara yang kamu pilih Rea yang menjadi bagian terbaik dalam hidupmu. Karena engkau kelihatan sibuk, tapi tidak pernah tahu bahwa aku perlu berkomunikasi. Aku kangen kamu tiap hari. Gak pernah kayak gitu. Kita senang aja dilihat orang bagus. Marta. Apa yang Marta dapat? Apa yang Marta? Kontrolnya luar biasa. Petrus. Ini seru. Matius 16, 21, 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Keren ya. Dia berani menegur Yesus. Gue juga bingung. Pakai tarik ke samping. Gak cuma negur doang. Diseret saudara. Wah kalau mau lebay ngomong begitu tuh. Ditarik terus ditegur gini katanya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kalau zaman sekarang mungkin Petrus akan bilang gini. Saya tengking itu semua. Tidak berlaku. Gak bisa. Kamu gak akan dapatkan hal-hal yang buruk dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Rea. Tuhan Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Dia enggak lagi ngomong kepada Petrus. Tapi dia bilang apa? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Bisa jadi batu sandungan buat Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Banyak dari kita mengedepankan apa yang menjadi kesukaan kita. Sehingga kita berpikir kalau ada proses. Maka itu bukan bagian kita. Tuhan lagi salah tuh. Gak mungkin jangan proses dong. Jangan proses. Petrus menolak rencana Yesus untuk mati di kayu salib. Dan berusaha melindungi Yesus dari penderitaan. Mengambil alih proses yang Tuhan percayakan atas anak keluarga kita adalah bentuk berhala kontrol. Saya pernah berdoa begini saudara. Mungkin saya masih SMP kali ya. Si sok tahu ini. Biarkan aku yang menderita Tuhan. Jangan keluargaku. Makanya menderita mulu gue. Kayaknya bener gitu saudara. Jangan timpain Tuhan, kasihan, Mia masih kecil, gak adil, jangan, saya aja. Saya aja Tuhan, kasihan loh apa yang mereka alami, saya aja. Saya bisa kuat, mereka gak kuat, kasihan Tuhan, saya aja. Itu saya gak beda sama Petrus, yang menghalangi suatu karya dalam proses hidup setiap orang. Entah adik, anak, keluarga saya. Makanya mama saya itu kalau di depan saya, mungkin saya pernah bagikan waktu kita masih di tempat pertama ya. Mama saya itu kalau di depan saya, dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena si kontrol ini, ketakutan. Mama saya lebih takut sama saya daripada takut sama Tuhan. Iya. Dia kalau di depan saya, dia langsung gini, kakak, mama tadi udah baca firman, panjang banget. Mama udah saat teduh, Tuhan Yesus baik. Mama dengerin tuh lagu-lagunya si Mario Marco, si Nenat. Hati mama teduh sekali. Kenapa? Karena dia pikir ini tuh Tuhan yang kalau saya lakukan, kalau mama saya lakukan hal-hal moralitas yang baik, perbuatan baik, maka si Tuhannya mama saya itu yang namanya Rea, itu pasti akan gini, wah luar biasa. Kling, transferan masuk gitu saudara. Siapa Tuhan atas Nenat atau berhala atas Nenat? Minggu lalu dia ngomong waktu Glenn maju khotbah, dia ngomong, saya pikir dia mau ngomong apa? Dia bilang gini, ternyata aku baru tahu berhala aku itu mama. Itu saudara. Makanya Tuhan pisahin aku ke Cina. Dan saudara tahu waktu dia pergi ke Cina saya benci banget. Kenapa? Karena saya juga punya keterikatan sama dia. Kenyamanan saya, validasi tinggi saya, kontrol saya. Dibawa suruh Tuhan ke Cina. 1 tahun. Saya kayak ditinggal meninggal saudara.
Tiap ke gereja nangis, bukan nangis tentang baiknya Tuhan, bukan. Nangisnya gini, kok gak ada anak gue di situ? Harusnya kan dia nyanyi bareng gue. Gue rasa aman deket dia. Kenapa? Karena singer lain suka false. Kalau yang ini bu, suaranya bagus banget. Saudara, ada kebanggaan tuh kecil tipis, tapi itu kontrol. Saya gak suka kenapa dipisahin. Dia bilang ini ke saya, you don't want to accompany me to go to the airport gitu? No. What for? Gaya banget. Go. Masuk kamar. Kenapa dia pergi? Tuhan gitu. Udah mulai kayak apa? Orang gila saudara. Kenapa? Karena saya gak tahu lagi saya mau gimana pegangan saya. Dia berhalakan saya berhalakan dia. Saya selalu bilang, saya aja yang menderita. Kalau ada orang apa-apa, udah saya aja yang take over. Yang utang siapa, yang bayar siapa. Yang salah siapa, yang dihakimin siapa. Yang salah mengerti siapa, siapa yang diadili. Kehidupan yang saya alami dengan bertubi-tubi mendapat banyak hal tentang rasa aman yang tidak aman. Membuat saya bertumbuh menjadi pribadi yang harus mengambil kontrol dalam setiap hidup saya. Kontrol saya gak main-main saudara. Saya bisa menyuruh anak saya untuk apa? Tidak sekolah, stop. Tidak gereja, stop. Hah? Terus kalau teman-teman nanya, kita di mana? Ya udah. Ya gak usah sampai mereka nanya-nanya lah. Gitu saudara. Hah? Kan mereka gak nanya ke mama, mereka nanya ke saya. Suruh mereka tanya mama. Datang-datang nenek ke sini. Ma, mau pindah sekolah. Loh, kok pindah sekolah? Yang pengen ke sekolah itu siapa? Aku. Kenapa pindah? Dipukul mah. Karena waktu itu dia satu-satunya murid yang beragama Kristen. Dia pilih. Kamu yang pilih. Tapi dipukulin mah. Barang-barang aku dibuang semuanya. Waktu itu saya lupa ya, kelas 5 SD. Saya gini dia. Oke. Lihat 1 minggu. Ya. Kalau dia pukul balik. Ngerti? Nih, si kontrol kan. Kalau sampai seminggu, guru gak bisa turun tangan. Baru saya turun tangan. Keren. Kasih rasa aman kan? Tapi sebetulnya itu keamanan yang palsu, saudara. Anak saya jadi penuh kebingungan. Kenapa? Seperti di backup. Makanya dia mengidolakan saya. Kenapa? Karena di saat itu dia tidak melihat, seolah tidak melihat Tuhanlah yang bela dia. Mamanya yang bela dia. Bagus hari itu saya gak mati binasa. Karena anakku hanya akan menangisi si Tuhan yang mati itu. Tapi gak bisa bangkit melihat ada kuasa yang jauh lebih besar yang mampu memberikan rasa aman permanently dan sangat kekal. Adik saya mengalami trauma yang besar. Saya datengin bapak saya bilang begini, jangan marahin dia, marahin saya. Keren gak tuh? Bapak saya yang bingung, emang ada apa? Oh iya juga, masalah belum diutarakan. Kenapa jadi jangan marahin dia, tapi marahin gue? Ada apa-apa saya maju. Saya aja yang tanggung. Keren banget lah pokoknya. Keren-keren bego gitu. Saya bapak saya bilang begini. Kak, kata bapak saya, siapa yang marah? Papa gak marah. Papa terima keadaan-keadaan itu. Siapa yang marah? Bener juga. Papa saya gak marah. Kenapa jadi gue yang heboh? Oh iya ya. Oh, loh. Terus saya bilang gini, ya papa harusnya marah. Itu namanya control freak, saudara. Control freak itu apa? Sebetulnya saya sedang melampiaskan rasa cemas saya. Saya tuh cemas, saya ketakutan, sebenarnya grogi loh. Grogi banget, tapi karena saya punya rasa ego yang sangat tinggi yang gak bisa saya kendalikan. Maka saya berpikir sayalah raja, sayalah Tuhan, sayalah pemerintah atas hidup saya. Ada lagu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terus apa? Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tanda Tuhan berdaulat itu kalau punya penyerahan diri. Saya gak ada penyerahan diri. Jadi yang berdaulat siapa? Berhala kontrol membuat
diri kita termanipulasi seolah kita sedang menyadari kelemahan, namun ternyata tetap pegang kendali. Makanya banyak orang yang berdoa gini, saya tuh gak layak diampuni. Dosa saya terlalu besar. Firmannya udah banyak. Kamu saya ampuni, saya sudah pindahkan kamu. Gospel tahu ya, adopsi udah tahu. Diampuni, udah tahu. Tapi kita bisa bilang, enggak Tuhan. Dosa saya terlalu besar untuk mendapat pengampunan. Jadi siapa yang kontrol siapa? Kita kontrol Tuhan, kata Tuhan, Tuhan bingung. Jadi lu gak lihat yang gue mati itu disalib? Kenapa lu bilang kayak gak layak? Itu semua including you. Even yang belum merespon dengan baik pun aku mati buat mereka. Oh gak bisa Tuhan. Ini dosa terlalu dalam. Ada lagu terlalu besar tapi lagu saya terlalu dalam. Masuk kan? Berhala kontrol merusak gambar diri. Rusak saudara sampai dia gak yakin udah diampuni. Gak yakin. Si angkuh itu gak yakin. Nah mana bisa diampuni saya. Dosa saya gitu gaya banget. Ya ampun. Dan dipikir itu keren. Padahal itu adalah apa? Lack of identity. Identitasmu udah blur itu. Dan yang gak punya identitas gak bisa kemana-mana. Ke laut aja. Pernah bisa pergi kemana-mana tanpa identitas? Gak bisa saudara. Rusak. Saya punya berhala kemandirian yang sangat tinggi. Dari umur 2 tahun saya udah bisa baca. Beneran baca, bukan BA, bangga gitu. Jadi saya kalau orang lain gak bisa baca, bodoh banget sih tuh orang. Loh emang masih 2 tahun? Saya gak punya teman umur 2 tahun. Saya umur 2 tahun, teman-teman saya itu udah kelas 2 SD. 3 SD. Saya 1 SD, teman saya SMP kelas 2, kelas 3. Saya jadi guru buat mereka. Ini loh, si sombong ini. Dikasih kepintaran, berhala kemandirian saya tinggi. Saya sampai berpikir gini, oke lah hidup. Pokoknya begini, moto hidup saya, I love all people. I love everyone. Bahkan, I love stupid people, but I cannot work with them. Paham ya? Yang tidak bisa bahasa Inggris, saya terjemahkan. Saya mengasihi semua orang, even orang-orang bodoh pun saya kasihi. Tapi jangan kerjasama sama gue. Nggak kepake. Ngerti? Bisa? Bisa? Gitu aja nggak? Lu lama banget. Udah kalau emang nggak bisa nggak apa-apa ya. Oke, kamu pulang aja. Udah saya bisa kok. Nggak bisa main. Salah-salah terus chordnya. Udah saya main aja. Ya. Ini lama-lama gereja ini gue sendiri gue yang main. Gue yang kontrol. Saudara. Wah gila. Aduh sekarang sih jadi malu saudara ya. Jadi malu banget. Dulu ditanya sudah di sekolahan, siapa di sini yang bisa main piano? Saya angkat tangan, padahal saya nggak bisa. Guru gue gini, permisi ya Pak, bapaknya udah meninggal nih soalnya. Kamu bisa? Bisa Pak, setiap Senin kita ibadah ya. Siap Pak. Panggil, main. Deng. Semua di C. Mainnya piano. Kalau keyboard bisa ditranspose. Piano gak bisa ditranspose. Mainnya di C. Pembicara bilang gini ke saya. Naik. Saya gini. Saya kontrol pembicara. Tadi dengar pembicara kontrol jemaat, pemain musik kontrol pembicara. Cuman ada di hidup saya ya. Turun. Saya pura-pura gak tahu. Pura-pura ada hadirat Tuhan. Padahal gak bisa. Si kontrol ini saudara, aduh. Saya sampai malu, udah ketemu bapaknya, udah lulus udah gitu. Saya kan suka kabur-kabur kelas ya, karena saya anaknya sangat pintar, nggak perlu belajar juga saya ranking lah naik kelas ya. Ternyata waktu itu saya pernah nggak naik dan posisi saya ketua OSIS. Guru masih muji, jangan menghina dia. Dia tidak naik bukan karena dia bodoh, dia itu broken home. Saya langsung gini. Keren banget hidup saya, penuh pembelaan. Kayak kesannya, wih saya bisa menguasai ini. Saya keluar, kalau lagi mau jajan, gak punya duit saudara. Langsung belaga-belaga sakit. Lu kenapa gak enak badan? Dibeliin ya. Ada yang beliin sayur asem. Di sekolah dulu zaman di Penabur Bandung, gue makan besar.
Pelan-pelan dong makannya. Dalam hati gini, asik. Makan gratis dia. Itu SMA, SMP lebih parah lagi. Kantin saya panjang di SMP Negeri 68. Duit saya sedikit banget saudara. Tapi si kontrol ini. Dari ujung kantin. Aku pengen es buah. Premanisme itu kontrol saudara. Somai. Kerupuk. Terakhir ongkos gua. PPD 445. 405. Kalau saudara gak ngerti, itu Blok M Cililitan. Saya bersyukur saudara ya. Masih suka jadi anak saya Nenat. Aman aja. Ada kisah Ayub waktu dia bilang gini, ini saya pernah lakukan saudara. Ayub 7, 20 dia bilang begini saudara. Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, hai penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Keren. Sehingga aku menjadi beban bagi diriku sendiri. Saya pernah bilang gini sama Tuhan. Kamu itu Tuhan mau apa dari saya? Ayo. Kurang sakit apa lagi dibikin? Ayo. Saya pernah seperti itu saudara. Bikin malu ya. Aku akan berkata kepada Allah, janganlah menghukum aku, beritahukanlah kepadaku apa sebabnya engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu menindas, menolak buatan tanganmu sendiri, sedang engkau mengizinkan rancangan orang fasik bersinar. Saya bilang, orang lain banyak yang lebih jahat banget, kok kayaknya keren-keren aja. Saya loh, saya Tuhan. Dari kecil melayani, saya gak pernah absen ke gereja tiap hari. Dari kecil, dari SD, SMP udah di worship leader. Saya itu layak. Kenapa kamu membuat hidup saya kayak gini? Mengapa saya mengalami hal A, B, C dalam hidup saya? Penuh trauma, penuh ketidakterimaan. Semua hal yang sangat-sangat buruk. Mengapa terjadi? Mau lo apa Tuhan? Saya pernah berdoa gitu. Saya baru tahu bahwa Ayub pernah berkata seperti itu. Ada ayat lain saya bilang gini. Apa kekuatanku Tuhan? Lo mau apa? Lo gak suka? Lo gak suka kalau gue bahagia? Gitu loh saya pernah ngomong. Gak suka ya? Ya udah kalau gak suka bahagia, saya bisa cari kebahagiaan saya sendiri. Saya gak mau dengerin apa yang kamu ngomong. Kenapa? Bersabar itu capek Tuhan. Kenapa aku harus bersabar? Apa kekuatanku? Kok aku harus bertahan? Saya bilang saya lelah. Saya gak bahagia. Apalagi? Kamu mau taruh apa lagi dalam hidup saya? Mau apa? Kasih anak, mau ambil lagi. Mau apa? Kehidupan, mau diambil lagi. Apa? Mau diambil lagi. Ambil semuanya. Ayo, saya tantang Tuhan. Berperkara sama saya. Mau apa lagi kamu? Itu yang saya lakukan bertahun-tahun saudara. Di balik semua pelayanan. Orang berpikir luar biasa dan hebat. Bertahun-tahun. Sebetulnya saya sedang begitu marah. Begitu cemas. Begitu ketakutan. Dan apa yang saya sampaikan ternyata bukan didasari oleh anugerah. Oleh kasih setia Tuhan, bukan. Tapi oleh semua kebodohan dan kesombongan saya. Sebagai Rea yang penuh dengan luka dan trauma. Saya didik anak dengan trauma. Saya menjalin hubungan dengan penuh trauma. Saya melayani dengan penuh trauma. Dan ini, yang hari ini saya lihat. Seperti Petrus. Tahu kurang gegabah apa dia? Kurang impulsif apa si Petrus itu? Kurang gentar dan ragu apa si tokoh Petrus itu? Kurang takut akan tekanan apa? Petrus itu paling gak bisa ditekan. Makanya dia disangkal Tuhan 3 kali. Kurang sombong dan kurang merasa paling benar apa? Saya. Sama saya kayak Petrus. Labil gak konsisten. Saya. Perjuangan melawan rasa bersalah. Petrus, saya. Tetapi waktu ada pribadi yang menyatakan cintanya. Bahkan seorang Petrus pun berani berkata seperti ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kenapa Petrus dan Rea bisa sampai pada titik ini? Karena ada pribadi yang dan sambil maju sedikit. Ia sujud dengan muka ke tanah berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Yesus tuh bergumulnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan waktu momen ini. Kesedihannya mendalam, saudara, di momen ini. Tapi tetap ada kerendahan hati dan ketaatan. Ada kesepian dan keterasingan di momen ini. Tapi ada kasih yang luar biasa di momen ini. Momen di Taman Getsemani memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus yang penuh emosi. Tapi juga sisi ilahinya yang menunjukkan ketaatan yang sempurna. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa mandat kontrol yang telah diberikan kepadanya agar manusia memperoleh rasa aman, rest, dan tidak lagi hidup dalam ketakutan karena ditinggalkan atau dalam keadaan terasing. Saya penuh ketakutan, saudara. Si kontrol ini sebetulnya orang yang paling hancur, orang yang paling fragile, orang yang remuk, gampang hancur, fragile banget gitu. Itu saya. Saya pikir dengan superior yang saya lakukan, dengan premanisme, dengan semua hal yang saya atur dalam hidup saya. Supaya apa? Orang gak bisa melihat kelemahan saya yang paling mendasar. Apa? Dibuang dan diasingkan. Saya menutup semua dengan hal-hal yang indah yang Tuhan berikan, tapi yang saya salah artikan. Sehingga saya dapat mengontrol, bahkan saya bilang kepada Tuhan, kamu jealous ya kalau saya happy? Mungkin jarang ada orang berani berkata seperti itu. Saya bilang, kamu jealous ya, makanya kamu gak kasih saya bahagia ya. Itu saya. Tetapi waktu kasihnya dia berikan kepada saya, kematiannya bukan tentang hal-hal yang biasa, tapi hal-hal yang tersembunyi yang orang lain gak tahu. Dia bukan saja pulihkan, tapi dia beritahukan kepada saya, kamu gak bisa aman di tempat lain. Hanya denganku ada rasa aman. Ketaatannya Tuhan itu membebaskan manusia, membebaskan Rea yang kelelahan karena senang berputar-putar mencari rasa aman pada manusia lain maupun benda-benda mati. Ketaatannya dia yang membebaskan saya dan saudara. Sehingga kelelahan kita hari ini digantikan dengan rasa cukup yang luar biasa. Saya undang Dave. Ketaatan Kristus memampukan manusia untuk dapat berkata, cukup. Apa berhala kontrolmu, saudara? Capek gak sih cari tempat aman? Pelayanan gak bisa beri rasa aman. Uang, kekayaan, nama baik, gelar yang besar, tinggi. Gak ada rasa aman. Percayalah, semua hanya akan membawa kita pada kontrol yang membuat kita semakin menjauh kepada apa yang Tuhan sudah rancang sejak awal. Tetapi kematian yang memberi lagi jalan, sehingga yang tadinya jauh, dia seolah membuat kita apa? Lihat ada jalan yang lain yang membuat kita kembali. Katakan kembali. Seberapa hebatnya kita, ketahuilah. Kalau kita mampu berkata cukup, itu karena ada sebuah pribadi, seorang pribadi yang mau taat sampai mati dan mati di kayu salib. Namanya Kristus. Mazmur Daud pernah katakan ini, saudara. Mari menjadi perenungan kita. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama
Berhenti mencari-cari keamanan saudara. Katakan ini, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, makasih. Gak takut lagi. Karena kami tahu kami gak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan Engkau terpisah dari Bapamu, supaya kami punya teman, supaya kami diterima, supaya kami punya rasa aman. Makasih mengingatkan gak perlu lagi ambil kontrol dalam hidup kami, karena Engkau lebih dari cukup. Makasih memperlihatkan ketaatan yang sesungguhnya dan memberikan rasa aman yang sangat kekal dan rasa aman yang sungguh-sungguh murni, sejati dan benar. Ampuni seringkali kemarahan kami mengalahkan dan membutakan kami melihat cara-Mu mencintai kami. Terima kasih. Kami bersyukur biar setiap kontrol yang baik itu didasari karena kami takut akan Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh mencintai hadirat Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh memberikan kehidupan kami untuk Engkau yang kendalikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.